Baik, kita mulai Bu ya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Selawat seiring salam tidak lupa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau kelak. Amin. Allahumma. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Ustadz Buya Kiai Haji Amiruddin MS, yang kami hormati Asdep MR Bapak Rasidin, yang kami hormati Bapak Ibu para Kakacap, para KKCP, para Kabid, serta seluruh jamaah insan BP Jam Sostek Sumbagut Al-Quran. Alhamdulillah pada sore hari ini insya Allah kita akan melaksanakan tausiah dengan tema sholat sebagai salah satu komunikasi ilahiyah yang nantinya akan dibawakan oleh Al-Ustadz. Kemudian sebelumnya kita mohonkan sambutan dari Bapak Asdep, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pak Ustadz Dr. Haji Amiruddin MS yang kami muliakan sudah hadir barusan saja. Yang sama-sama kita hormati Bapak Deputi Direktur Wilayah Sumbagut, Bapak Umardin Lubis, yang saat ini berada dalam keadaan dinas luar kota ke wilayah Sumbak, Tapanuli, Tabaksel, Tapanuli Selatan sekitarnya. Bapak Ibu sekalian, pertemuan webinar dalam rangka ngopi sama, dalam arti kata ngobrol pintar seputar agama, pada sore hari ini insya Allah kita laksanakan dan Ustadz sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk itu mari kita simak bersama wejangan-wejangan Ustadz. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa, dipersilakan dihubungi hostnya. Saya kira kita tidak memperpanjang mukadimah. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Semoga di dalam pertemuan kita ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kami kembalikan kepada host agar acara ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asdep. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan untuk Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidzu 'alas shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Shadaqallahul adzim. Peliharalah oleh kamu salat-salat yang telah ditetapkan, terutama salat yang tengah. Kerjakanlah dengan terintegrasi. Surah Al-Baqarah ayat 238. Bapak Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut, Bapak Haji Umar Din Lubis yang saat ini sedang tugas ke Tabaksel, dan bersama kita Bapak Asdep Pak Rasidin yang kita hormati dan kita sayangi, telah memberikan kepada kita sambutan dan motivasi. Rekan-rekan di studio, terutama para operator dan presenter kita yang kita cintai. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pimpinan cabang, staf,
karyawan-karyawati BPJS Ketenagakerjaan di seluruh wilayah Sumbagut yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala hari ini kita dapat berjumpa kembali. Tepatnya pada tanggal 7 Safar 1442 Hijriah. Dan tadi sudah disampaikan kita akan berbicara dalam tema salat sebagai sistem komunikasi ilahiyah. Berbicara tentang salat sebagai sistem komunikasi ilahiyah bukan berarti kita ini mau belajar salat. Bukan berarti kita ini tidak mengerjakan salat. Bahkan sesungguhnya kita sudah mengerjakan salat. Tapi kita ingin bagaimana sistem komunikasi ilahiyah, yaitu salat yang merupakan ibadah pokok ini dapat betul-betul memberikan motivasi kepada kita di dalam setiap nafas kehidupan. Karena sesungguhnya salat adalah tiang agama. As-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama, apabila ditegakkan salat maka agama berdiri pada diri seseorang. Tapi kalau salat ditinggalkan maka agamanya hancur. Awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Kelak pun amal ibadah yang akan diperiksa pertama-tama adalah salat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ada 3 sistem di dalam salat sebagai komunikasi ilahiyah. Pertama, sistem fisik, yaitu gestur gerakan tubuh. Yang kedua, sistem komunikasi lisan yang menggunakan lidah. Dan yang ketiga adalah sistem komunikasi qalbiyah menggunakan rasa pada qalbu. Ketiga-tiganya ini harus terintegrasi. Karena dia adalah merupakan ibadah yang menghubungkan seseorang langsung kepada Allah. Ada 2 hal penting yang perlu kita ketahui. Pertama, ketika kita melaksanakan ibadah salat dengan 3 sistem komunikasi tadi, khususnya saat menggunakan kolbu, hati, sesungguhnya hati itu adalah alat untuk merasakan, terutama merasa dilihat Allah dan berkomunikasi dengan Allah. Oleh karenanya, salat sebagai ibadah pokok, sistem gerakan dan sistem ucapan tidak punya makna kalau tidak dirasakan oleh qalbu itu. Begitu pentingnya komunikasi qalbiyah. Karena berulang kali saya sampaikan, kalau cuma sistem gerakan, robot juga bisa diatur bergerak seperti berdiri, ruku', i'tidal, dan sujud serta duduk. Kalau hanya sistem lisan ucapan, banyak suara yang bisa kita rekam. Bahkan kadang-kadang diedit-edit bisa bercampur-campur suara orang. Tapi sistem qalbiyah tidak bisa. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa ketika organ tubuh berhenti beraktivitas di dalam konteks melaksanakan ibadah sholat, lisan berhenti karena sudah selesai rukun sholat, terutama bagian akhir yaitu salam, bukan berarti sholat itu berhenti. Kalau kita kembali kepada makna sholat adalah zikir, mengingat Allah. Karena mengingat Allah tidak boleh berhenti. Tapi formal mengingat Allah dalam bentuk gerakan dan ucapan, memang diatur waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya. Maka itu sholat adalah zikir, tapi zikir bukan sholat. Dalam sholat orang berzikir, tapi setelah sholat pun kita harus tetap berzikir. Ini inti yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Mari kita lebih mendalaminya. Ketika seseorang melaksanakan komunikasi dalam bentuk gerakan tubuh sebagai ungkapan penghambaan diri kepada Allah. Sebagaimana di surah Az-Zariyat ayat 56 Allah tegaskan bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah menghambakan diri kepada aku. Oleh karena itu penghambaan diri
dalam arti fisik adalah bagaimana tubuh ini digunakan untuk menghambakan diri serendah-rendahnya kepada Allah. Karena kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kecuali adalah makhluk yang semula diciptakan dari air yang tidak berarti, air mani. Kalau tidak Allah tiupkan ruh, maka banyak sekali air yang terbuang. Oleh karenanya, sistem komunikasi ilahiyah dalam bentuk ibadah sholat ini dimulai dari berdiri takbir. Mengangkat kedua tangan adalah ungkapan merendahkan hati dan diri di hadapan Allah sehingga gugur semua arogan yang mungkin menghinggapi diri manusia. Apakah arogan karena ilmu sehingga merasa hebat karena pintar? Apakah arogan karena kecantikan, karena kebetulan diberi Allah rupa yang rupawan, tubuh yang ganteng? Atau mungkin arogan yang timbul karena ada amanah jabatan, bisa juga arogan karena kekayaan. Tapi saat diangkat tangan, apapun tidak kita pegang. Bahkan alat komunikasi HP pun tidak kita pegang. Uang selembar pun tidak kita pegang. Allahu Akbar. Ini sistem komunikasi gestur tubuh. Di awal kita melaksanakan sholat, yaitu berdiri tegak lalu angkat takbir. Nah, selanjutnya ketika tangan sudah diletakkan di dada, ini pun juga adalah merupakan gerakan untuk menunjukkan ketundukan kepada Allah. Tadi di depan sudah saya katakan bahwa terhubungnya manusia kepada Allah adalah dengan ruh. Ruh inilah yang menjadi mesin kehidupan. Maka Rasul bersabda, at-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya di sini. Maksudnya di hati. Ruh. Maka saat meletakkan tangan di dada dalam perspektif tasawuf, ruh itu harus diajak bersama-sama berkomunikasi kepada Allah. Maka tangan agak ke kiri. Dalam ilmu fikih memang tidak diatur itu. Tapi dalam ilmu ma'rifat, karena kita berkomunikasi kepada Allah lewat ruh, tangan yang sudah tadi diangkat menunjukkan ketundukan kepada Allah, lipat dan letakkan di sini. Barulah masuk sistem komunikasi lisan. Mulai dari membaca surah Al-Fatihah, maaf, walaupun hukumnya sunat, membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabira atau yang sejenisnya, membaca surah Al-Fatihah, membaca surah kedua sesuai dengan pilihan. Nah, di saat kita berkomunikasi lewat lisan yang tidak terpisah dengan komunikasi gestur tubuh. Kalau tadi ketika kita mengangkat tangan menunjukkan ketundukan, sekarang ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ucapan ini adalah ucapan penghambaan diri kepada Allah. Iyyaka na'budu. Kepadamu ya Allah kami menghambakan diri. Wa iyyaka nasta'in. Dan kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Puncak kedekatan seorang hamba dalam sistem sholat yang bersifat komunikatif lewat lisan adalah pada iyyaka na'budu. Kepadamulah ya Allah kami menghambakan diri. Lanjut dengan semua ucapan dan gerakan. Nanti ketika kepala telah kita sujudkan dalam konteks komunikasi badaniah, gestur tubuh, gerakan, inilah posisi yang sangat dekat kepada Allah. Bahkan dalam satu hadis qudsi Allah berfirman, aqrabul abdi ilayya wa huwa sajid. Sedekat-dekat hambaku kepadaku saat dia sedang sujud. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, dalam kitab Tanwirul Qulub dijelaskan, ketika kita ruku, ketika kita sujud, ruku adalah setengah badan, begitu rupa kita rebahkan. Sujud adalah meletakkan kepala sejajar dengan kaki. Boleh kita mengucapkan doa Subhana Rabbil A'la bihamdi sekali, 3 kali, 5 kali, 7 kali, 9 kali, 11 kali. Ternyata menurut penelitian Bapak dan Ibu, Pak Asdep, dalam konteks pandemi COVID-19 ini, semoga Allah melindungi kita, bagi teman-teman yang sudah merasakan susah bernafas, saat sujud itu, menurut ilmu biologi
yang dilihat dalam kacamata kedokteran, orang yang sujud itu posisi paru-paru lapang. Rongga paru-paru lapang. Maka alangkah baiknya dengan niat ibadah kepada Allah, membaca tasbih subhana rabbil a'la wa bihamdi, jangan cuma 3 kali. 5 kali. 7 kali, 9 kali, bahkan 11 kali. Dan kalau memang kepada Bapak Ibu ada yang merasa tidak usah kita katakan kena corona ya, agak tidak enak bernapas, batukkanlah di situ. Batukkan ketika kita sujud itu. Atau kita menyengaja mengeksplorasi gerakan sholat, sujud di luar sholat untuk batuk itu. Saya diberitahu oleh 2 teman dokter, Buya, ini posisi sujud dalam sholat luar biasa untuk teman-teman yang terpapar COVID-19. Yang susah bernapas itu. Jadi Pak, di dalam sistem sholat, khususnya gerakan tubuh, lebih khusus sujud, itu Allah beri hikmah. Masya Allah. Dan selain itu secara tasawuf, inilah posisi yang sangat dekat kepada Allah. Bahkan saya katakan kepada para jamaah, coba bandingkan enaknya meletakkan kening saat sujud dengan enaknya meletakkan kepala bagian belakang ketika kita golek hendak tidur. Mana lebih nikmat? Kalau kita meletakkan kening ketika sujud, nikmatnya adalah karena terhubung kepada Allah. Tapi kalau kita meletakkan kepala bagian belakang telentang tertidur, malah dalam konteks orang awam tertidur. Tertidur kita bebas hukum, tidak mukallaf, kecuali orang tasawuf. Kenapa? Dia tetap berzikir mengingat Allah walaupun tidur, karena zikir itu seiring dengan nafas. Dan orang tidur pasti tetap bernapas. Kalau udah tak bernapas lagi, selesai lagi dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, rasakan dirimu hamba Allah. Leburlah semua yang berkaitan dengan materi dan hal-hal yang terkait dengan arogansi. Ya kadang-kadang kita ini kan sebagai manusia biasa, ada juga rasa hebat itu ketika kita mengucapkan, maksud saya kita membaca surah, suaranya merdu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walaupun kita juara MTQ tingkat internasional, tapi ketika mengucapkan ayat itu, hilangkan semua itu, rasakan dirimu hamba Allah. Dan menurut pengalaman ruhaniyah, kalau kita bisa merasakan itu, jiwa, dada, lapang. Ya, kalau tadi karena posisi kita sujud lapang dada secara fisik, sekarang lapang dada secara psikis. Kenapa? Karena kita sadar kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Baik, kita lanjut kepada bagian ketiga. Salat sebagai sistem komunikasi ilahiyah pada bagian ketiga adalah bagaimana semua yang dikerjakan oleh badan, yang diucapkan oleh lidah, dirasakan oleh hati. Maka qalbu adalah kontrol terhadap semua gerakan dan ucapan. Gerakan dan ucapan tanpa diberi makna dengan rasa, maka sholat hanya sebuah gerakan-gerakan semu. Bahkan kadang-kadang menjadi beban. Kenapa? Ya karena gerakan itu juga akan perlu energi. Tapi mereka yang merasakan itu adalah hubungan yang membuat dia dalam tanda petik bersatu dengan Allah. Selesai sholat, energinya bertambah. Nah, ketika kita menyelesaikan ibadah sholat, yaitu sampailah pada rukun yang ke-13, mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullah. Kepala ditolehkan ke kanan, kepala ditolehkan ke kiri. Bukankah secara fiqih, pekerjaan menegakkan sholat selesai? Secara tasawuf, pekerjaan yang selesai itu adalah gerakan dan ucapan. Untuk mengingat Allah, apakah selesai? Berhenti? Tidak. Inilah yang dimaksud di surah An-Nisa ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Apabila kamu sudah selesai sholat sekalipun, tetaplah berzikir mengingat Allah.
Baik dalam keadaan berdiri, berbaring maupun duduk maupun berbaring. Teman-teman kita dari Ormas Muhammadiyah, saya tanya mereka, kalian apa tidak zikir? Oh kami zikir Bu ya. Tapi zikir kami bukan zikir lisan. Nah, berdasarkan ayat 103 surah An-Nisa tadi Pak, ada memang ulama yang selesai sholat, lalu tetap berzikir dan bahkan diikuti oleh jamaah. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu baik. Berdasarkan ayat 103 surah An-Nisa tadi, itulah dasar hukumnya. Tetapi kalau kita kembali kepada, bukankah sholat itu untuk mengingat Allah? Kalau tadi sudah diingat Allah dengan lisan dan gerakan, sekarang ingat di dalam hati. Mengiringi semua gerakan yang dilakukan selesai sholat sesuai dengan bidang tugas dan profesi masing-masing. Ini teman-teman yang memahamkan lebih luas, termasuklah teman-teman dari Muhammadiyah. Mereka katakan, selesai sholat disuruh zikir, zikirnya adalah zikir seiring dengan kegiatan kita. Tatkala kita menandatangani sebuah surat, zikirnya tangan adalah dia betul-betul menandatangani itu sesuai dengan apa yang ada. Kalau nolnya 6, ya 6. Itu juta. Kalau nolnya 9, itu miliar. Kalau nolnya 12, Pak, itu triliun. Jangan nolnya 9 dibikin nolnya 6. Zikir mata adalah betul-betul kita melihat yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Semua itu adalah merupakan kontrol hati. Jadi bagaimana itu Buya? Sering saya ulang-ulang, sepanjang engkau bernafas, engkau tetap bisa ingat kepada Allah. Caranya, ingat saja yang memberi nafas itu siapa? Yang memberi nafas itu Allah. Masa kita diberi nafas, kita nggak ingat kepada yang ngasih. Kita dikasih mertua saja pun istri, karena istri itu anak dia. Awak ingat Pak ya? Kalau ingat pula, kalau lupa sama mertua yang hebatlah menantu ini kan. Ini namanya menantu tak tahu diri ya. Nah, mertua ngasih kita kendaraan, kita ingat. Ini yang ngasih adalah mertua. Allah kasih kita nafas. Maka setiap bernapas ingatlah Allah. Bagaimana caranya? Itu yang mau saya lanjutkan hari ini sebagai kajian yang penting dari 3 sistem komunikasi kepada Allah dalam sholat tadi. Bagaimana caranya? Yuk sama-sama. Tarik nafas. Ya, tarik nafas. Lalu ingat Allah di hati, tidak usah diucapkan dengan lisan. Ya, sama-sama kita ya. Kita langsung praktek. Bismillahirrahmanirrahim, tarik nafas. Allah. Dapat 100. Coba Bapak Ibu ulangi. Ikuti saya. Kalau tidak tahan, lepaskan nafasnya. Tarik nafas, tetap ingat kepada Allah dalam hati, dan terus berzikir. Saya agak kesulitan karena saya taruh di meja. Jadi berzikir itu tidak perlu kita stepping satu-satu. Kita sebut Allah, Allah tidak usah. Lining. Allah. Terhubung. Ya, ayo. Niatkan ibadah kepada Allah. Allah. 200. Mohon maaf. Ampun ya Allah. Kalau Bapak Ibu mau mengetes, aku ini ada gejala COVID apa enggak ya? Tes. Kalau Bapak Ibu bisa bernapas, tetap berzikir sekuat sedaya mampu, lepaskan, tidak batuk, insya Allah sehat. Jadi sistem komunikasi kepada Allah dalam bentuk ibadah sholat, sujud, merenggangkan paru-paru, mengucapkan bacaan terutama Fatihah pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, melapangkan dada karena kita legowo. Lalu zikir yang diiringi dengan nafas itu
membuat kita selalu mendapatkan energi positif lewat oksigen yang kita hirup. Apalagi? Oleh karena itu umat Islam optimis bahwa kalaupun ada penyakit, dan kemarin saya diskusi dengan Pak Gubernur hampir 2 jam tentang penanggulangan COVID ini. Beliau bilang, sekitar kita ini virus semua. Virus apapun itu. Tapi karena Allah berikan kepada kita imun yang kuat, iman yang kuat, kita aman. Salah satu cara meningkatkan iman adalah zikir, meningkatkan imun adalah nafas. Zikir lewat nafas. Kita nggak usah salaman karena jauh. Saya ikhlaskan ini diamalkan, silakan. Duduk pun Bapak Ibu mungkin di kendaraan atau sambil nonton TV, bisa berzikir dalam hati, latih pernapasan itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dalam kegiatan ibadah, bermanfaat untuk kesehatan, dan insya Allah bagi Bapak Ibu yang dapat kurnia Allah Ta'ala, Allah berikan hal-hal yang istimewa. Kadang-kadang bentuknya adalah kurnia-kurnia yang tidak kita duga-duga. Saya kembalikan kepada presenter. Terima kasih, semoga bermanfaat dan kita bisa menyambung lagi untuk diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Ustadz. Ya. Alhamdulillah dapat amalan hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa sama-sama kita coba praktekkan. Amin. Bapak Ibu sekalian, bila ada yang bertanya, boleh langsung saja. Ada yang masuk Bang Denis? Silakan. Belum ada. Kalau ada yang mau langsung boleh, silakan Bapak Ibu. Silakan. Ini terutama zikir nafas ini ya. Saya mau ajarkan betul-betul ini. Silakan, silakan. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya. Silakan, jangan segan-segan. Ya. Ini kalau tidak bertanya nilainya A semua, tapi kalau bertanya nilainya A+. Silakan, silakan. Bapak Ibu boleh di luar konteks ya, silakan. Pak Walul, silakan Pak Walul. Baik, Ya. terima kasih Pak Rasidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Buya atas kesempatannya. Ya. Alhamdulillah yang kami hormatin Bapak Rasidin, Bapak Depdir, Bapak Ibu jemaah semua. Mungkin ini Buya terkait ada 2 pertanyaan. Silakan. Yang pertama terkait dengan zikir nafas. Ya. Saya pernah bukan diajari ya, mungkin mendengar, karena kalau kita mungkin pas sakratul maut itu kan agak susah kalau misalnya la ilaha illallah misalnya gitu. Jadi coba disebutkan aja misalnya gini katanya, hu Allah, pas narik napas, hu pas lepas Allah. Apakah itu memang ada dasarnya Ustadz? Atau itu salah atau benar? Yang kedua terkait dengan mimpi Ustadz. Ya. Apa itu mimpi? Mimpi ini apakah ada kategorinya? Apakah mimpi itu, karena kalau mimpi kan mungkin nggak bisa kita percayain, tetapi apakah ada mimpi yang bisa membawa makna mungkin Ustaz? Karena misalnya contoh Nabi Ibrahim, dia itu dapat mimpi untuk menyembelih anaknya, berarti kan mimpinya benar. Kalau di manusia biasa kah, apakah mimpi itu ada bermakna atau memang tidak boleh kita mempercayainya terkait mimpi? Mungkin itu Ustaz. Makasih Buya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, yang pertama jawabannya ialah surah Al-Ikhlas. Qul huwa Allah ahad. Jadi hu Allah, hu Allah, hu Allah. Tetapi zikir yang seperti ini namanya zikir ma'rifat. Zikir ma'rifat itu adalah mengenal Allah tidak sekedar berdasarkan ilmu yang bersifat perolehan dari panca indera dan otak, maaf. Ilmu ini kan didapat bagi orang-orang yang memang pelaku peneliti ya. Kita kan mengikuti apa yang sudah mereka dapat. Mula-mula panca indera menangkap fenomena alam, gejala alam. Pesan itu dikirim ke saraf-saraf kita. Lalu terbentuklah understanding, pemahaman. Ini juga adalah ilmu yang dikatakan kalau dalam ilmu tasawuf dikatakan mula-mula ainul yakin,
dilihat oleh pandangan mata, ilmu yakin, karena ilmunya baru hakul yakin. Apa itu? Kebenaran itu telah benar-benar dirasakan oleh hati. Jadi dalam konteks struktur memahami ilmu, ada 3. Ilmu yang didapat oleh panca indera. Semua orang tahu matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Tapi tak semua orang tahu di sebelah timur itu ada apa saja. Maka mereka-mereka yang belajar matahari terbit di timur, berarti daerah yang dekat, daerah yang sebelah timur itu adalah daerah yang lebih cepat melihat matahari dan lebih cepat siangnya. Contoh, di Indonesia, Aceh dengan Papua itu jarak waktu sangat jauh, 4 jam. Orang Papua sana sudah mungkin istilahnya itu snack siang hari bekerja di ladang, orang Aceh baru bangun. Karena matahari terbit di timur. Papua ini sebelah timur, Aceh di sebelah barat. Ini sudah menyangkut ilmu. Ada lagi nanti menyangkut ilmu yang telah turun ke hati. Demikian pula halnya berkaitan dengan Allah. Ketika kita melihat alam ini, kita tentu bertanya-tanya, alam ini begini indah, siapa yang bikin? Ketika pertanyaan itu datang lalu terpikirkan, pasti ada yang bikin. Siapa itu? Nah, tentu kata-kata pembikin ialah maker, kreator. Ya. Namun siapa dia? Disebutlah Lord, God Almighty. Lalu agama menuntun, ya Tuhan, tapi siapa dia? Allah. Pengetahuan tentang Tuhan itu ialah Allah, itu adalah pengetahuan yang diyakini dengan hati karena informasi yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Maka itulah orang Islam itu adalah orang yang beriman. Orang yang beriman itu hendaknya orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu hendaknya orang yang berakal. Orang yang berakal itu hendaknya orang yang beramal. Jadi sempurna dia. Nah, ketika orang sudah mengenal Allah itu Tuhan, kalau begitu yang lain bukan Tuhan. Karena banyak juga manusia di muka bumi ini yang menuhankan yang bukan Tuhan. Ketika kita bertemu dengan orang yang menuhankan bukan Tuhan, atau diajaknya bertuhan kepada itu, atau sebagaimana Rasul hidup di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang menuhankan berhala, maka ucapannya la ilaha illallah. Jadi walaupun kita sudah tahu Tuhan itu Allah, harus ada pernyataan bahwa yang lain bukan Tuhan. Yang Tuhan hanya Allah. Maka zikir la ilaha illallah adalah merupakan zikir yang menyatakan bahwa kita bertuhan hanya kepada Allah, yang lain tidak dituhankan. Mereka yang sudah paham begitu, barulah dia boleh berzikir dengan menyebut nama Allah saja. Dan kalaupun dia tidak lagi menyebut nama Allah, karena Allah itu nama, Pak. Allah itu nama. Sebagaimana huwa juga adalah isim isyarat daripada Allah. Saya kan ceramah di sini. Nama saya Amirun MS. Kalau istri saya melihat di rumah, pasti dia bilang sama anak-anak saya, itu dia Buya kau. Itu dia Buya kalian. Dia itu siapa? Dia itu adalah saya. Pengganti daripada nama Amirun MS. Jadi kata-kata huwa adalah isim isyarat daripada Allah. Mereka yang tidak paham seperti itu, jangan coba-coba berzikir dengan Allahu Allah. Nanti kemana alamat kemana alamat Allah? Nggak jumpa dia, Pak. Karena orang Jepang pun juga bilang hu. Ya, orang Tanjung Balai juga bilang hoi. Kan gitu. Nah, jadi mesti paham kita, hu Allah itu makrifatnya kemana? Saya yakin Bapak Ibu kita sudah paham semua. Karena sudah pernah kita kaji ini. Yang kedua, bukankah kita kalau bernapas, tidak usah pun kita amati banget. Coba tarik napas, apa suara yang keluar kalau misalnya ditangkap oleh sound system yang sangat peka. Itu suara napas itu Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, memang bernapas itu seiring dengan denyut nadi. Ulangi, denyut jantung. Jantung itu kalau kita terjemahkan ke bahasa verbal bunyinya Allah. Jadi ditarik napas dari hidung, lepaskan Allah.
Allah. Maka automatically secara biologis dan psikologis sebenarnya manusia ini berzikir hu Allah, Allahu. Tapi kalau tidak tanpa ilmu, maka kalau semua mereka ini berzikir tapi tidak ada ilmunya, dia tidak mengerti nafas itu adalah untuk mengingat Allah. Itu Pak ya? Oke. Yang kedua, mimpi ada tiga kategori. Satu, mimpi para nabi dan rasul. Itu namanya ru'yatul haq. Tadi sudah dicontohkan mimpi Nabi Ibrahim, mimpi Nabi Yusuf, dan yang lain-lain. Yang kedua, mimpi orang alim, mimpi para wali, mimpi orang-orang soleh seperti kita. Apakah bisa dimaknai berdasarkan pengalaman-pengalaman orang yang pernah mimpi kayak gitu? Itunya itu. Tapi jangan dijadikan patokan, Pak ya. Nenek moyang kita, generasi-generasi dulu bercerita, aku mimpi gigiku putus. Rupanya tak lama ada keluarga yang meninggal. Atas dasar pengalaman itu dia lalu menyimpulkan kalau mimpinya kayak gitu ada keluarga yang mau meninggal. Tapi itu tidak boleh dipercayai. Tidak boleh dijadikan kepastian. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang sifatnya fenomena alam. Kata orang dulu dalam tanda petik kebetulan. Kalau kebetulan kan betul. Ya Pak? Kebetulan. Kalau tak betul kan kesalahan. Sama dengan tahyul. Tahyul itu artinya entah iya, entah betul. Nah, entah iya, entah betul. Tahyul. Itu artinya bisa benar, bisa salah. Nah, maka saran saya terhadap mimpi-mimpi yang kategori kedua ini, kita mungkin bisa mengambil pelajaran dari mereka, tapi jangan dijadikan itu sebuah keyakinan karena bisa syirik. Yang ketiga, dalam ilmu psikologi ada orang yang mimpi karena bawaan dari apa yang dilakukan siang hari mengendap di bawah sadar ketika dia tidur naik ke atas. Maksudnya naik ke otak lalu termimpi-mimpi. Umpamanya siang hari dia bekerja sangat lelah di hutan, lalu dia berlindung, lalu dia berteduh di bawah pohon. Hutan itu masih sangat seram, dia sangat khawatir, mudah-mudahan aku selamat. Janganlah ada apa-apa binatang buas yang ngejar aku. Perasaan macam itu karena lelah, terbawa, ketika tidur muncul perasaan macam dikejar-kejar harimau. Nah itu bawaan siang hari. Jadi kalau istilah dosen saya dulu ketika saya kuliah tahun 70-an, Ibu Profesor Dr. Khadijah Hasan, dia bilang, klep ingatan yang sudah turun ke bawah sadar, naik ke atas, jadilah dia mimpi. Hal yang macam ini, kata orang-orang tua kita dulu, adalah bunga-bunga tidur. Nah, jadi 3 kategori itu. Yang pasti adalah mimpi Nabi dan Rasul. Terima kasih. Alhamdulillah, makasih Bu ya. Makasih. Baik, selanjutnya Buya ini ada pertanyaan dari Kak Deni. Ya, silakan. Bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk di dalam sholat, Ustaz? Ya. Silakan, Ustaz. Sebenarnya Bapak Ibu mohon maaf. Dalam Al-Quran itu ada 3 tingkatan kualitas sholat yang sama-sama khusyuk. 1 di surah Al-Mu'minun ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh-sungguh menang, berjaya, dan sukseslah orang-orang yang beriman dan menegakkan sholat dengan khusyuk. Yang kedua, di surah Thaha ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku ini Allah, kata Allah dalam Al-Quran, tidak ada Tuhan selain aku, maka menghambakan dirilah kamu kepada aku dengan cara menegakkan sholat. Sholat itu lidzikri, untuk mengingat aku. Ini artinya apa? Kalau yang nomor 1 tadi, dia sholat. Lalu ketika sholat itu khusyuk. Artinya sejak starting sampai finishing sholat itu selesai. Tidak ada yang kurang. Tidak ada yang kurang. Ya. Tetapi kalau tadi ada 3 sistem komunikasi, ucapannya nggak kurang. Gerakannya nggak kurang. Tapi kalau sholat itu mestinya adalah khusyuk mengingat Allah. Ketika dia sholat, ya masih juga ada masuk ingatan yang lain. Umpamanya ketika sholat, teringat juga kunci mobil taruh di mana tadi. Umpamanya seperti itu.
Kalau ini melintas dalam alam pikiran kita, jangan kita masukkan. Nanti dia mengganggu niat sholat. Biarkan dia datang dan pergi sendiri. Bahasa saya, ditepis. Dijauhkan, jangan diikutkan. Nah, tingkatan sholat yang kedua, dia bisa mengingat Allah terus. Walaupun ada nanti ingatan-ingatan yang masuk, tapi dia bisa menghindarkannya. Yang ketiga adalah yang saya bacakan di depan tadi, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kamu sholat, terutama sholat yang tengah, dan tegakkanlah dengan terintegrasi. Ilmu fiqih mengatakan sholat yang tengah itu adalah dihitung dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Maka sholat yang tengah adalah asar. Tapi dalam ilmu tasawuf, sholat itu adalah zikir. Zikir itu adalah ingat dan rasa. Tempat ingat dan rasa mana? Hati. Kalau begitu, jagalah yang tengah dalam perspektif tasawuf. Yang tengah itu adalah hati. Maka sholat yang khusyuk dalam artian qanitin adalah terintegrasi. Hati ini mengontrol semua ucapan dan perbuatan. Kadang-kadang gerakannya tidak ada yang salah, ucapan tidak ada yang salah, tapi hati ini yang kemana-mana. Ini yang ditanyakan, kayak mana caranya itu Buya? Satu, perbanyak salat sunat sebagai pembiasaan. Kedua, pahamilah makna bacaan salat itu sehingga bisa dirasakan maknanya. Tiga, rasakan gerakan itu adalah gerakan penghambaan diri. Ketika engkau ruku, rasakan engkau dielus oleh Allah dalam tanda petik. Ketika engkau sujud, rasakan bahwa engkau meletakkan kepala itu adalah karena engkau sangat-sangat dekat kepada Allah. Rasa. Sebenarnya rasa tidak bisa diucapkan ya. Karena saya mengajar dan menjelaskan harus saya bilang seperti itu. Nah yang keempat yang paling penting adalah ketika kita hendak sholat, fokuskan semuanya untuk ingat Allah. Kalaupun nanti datang semacam lintasan pikiran, insya Allah bisa kita tepis. Dengan memohon kepada Allah, bisa dicatat ya, Rabbi a'udzubika min hamadatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Surah Al-Mu'minun ayat 97 98. Ini semua dilakukan prasolat. Belum berniat, belum takbir. Jadi saya peragakan ketika kita tegak di atas sajadah, belum memulai sholat, mohon. Rabbi, ya Allah ya Tuhanku, a'udzubika, aku berlindung kepada engkau, min hamadzatis syayatin, dari godaan syaitan. Wa a'udzubika rabbi, dan aku bermohon kepadamu ya Allah, ayahdurun, agar dia jangan datang, jangan hadir. Walaupun dia datang, aku tidak tergoda. Surah Al-Mu'minun ayat 97 dan 98. Selamat mengamalkan. Terima kasih. Ya, 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 silakan. Mengenai zikir nafas Buya. Ya. Apakah ini ada kaitannya ketika nanti Dajjal datang untuk bisa menjadi bermakanan kita? Terima kasih. Ya. Pertanyaannya sangat filosofis dan sangat sofistik. Sebenarnya kalau kita kembali kepada zikir, baik itu lisan maupun zikir hati maupun zikir nafas dan zikir ruh. Karena sebenarnya ruh ini tetap ingat kepada Allah. Tandanya ruh ada di badan kita, kita bernapas. Maka saya katakan zikir nafas. Tapi ketika ruh berpisah dengan tubuh pun dia tetap berzikir kepada Allah. Karena dia kenal kepada Allah. Yang ditanyakan ialah apakah ini bisa kita jadikan antisipasi? Jawabannya bisa. Surah Ibrahim ayat 24. Itu mengumpamakan kalimat thayyibah yaitu zikir seperti pohon yang akarnya menghunjam ke bumi, lalu pucuk daunnya menjulang ke langit dan buahnya bisa dinikmati. Maka itulah makanan ruh sebenarnya zikrullah. Zikrullah. Kalau ingin kita dalami lagi, ketika seorang berzikir lisan, semula ada dulu di hati, baru diucapkan di lidah. Bukankah Bapak Ibu saya ngomong ini, ada dulu dalam hati saya, baru saya ucapkan. Tetapi ketika mohon ampun kepada Allah, orang tidak bisa lagi mengucapkan sesuatu di mulut karena stroke. Tidak bisa mengucapkan sesuatu apapun di mulut karena perintah otak tidak sampai ke mulut sehingga tidak bisa bergerak. Di mana kita ingat kepada Allah? Hati. Nanti pun
andai kata ada cobaan seperti itu. Karena Dajjal itu artinya godaan yang bisa membuat orang jauh dari Allah atau bisa membuatkan lemah iman. Bisa Dajjal yang datang kepada seorang secara individu. Kan sering kita bilang, dojal kali kau. Pernah dengar gitu? Ada kan anak? Dojal kali itu berasal dari kata-kata Dajjal. Misalnya, bukan kita, ada orang mau sholat, lalu dia main-main, lalu membunyi-bunyikan musik atau membunyikan klakson, kita sholat, agak dagang kita, yang dojal lah kau. Itu dojal itu berasal dari Dajjal, mengganggu orang untuk dekat kepada Allah. Sekarang udah banyak, televisi bisa jadi Dajjal. Kenapa? Udah masuk waktu maghrib, udah berkumandang azan di televisi itu, awak tak juga lagi. Itu Dajjal itu televisi itu. Ya. Kadang komputer bisa jadi Dajjal. Udah masuk waktu zuhur, lagi di situ tuh. Zuhur 12.22, awak terus juga lagi. Tapi Dajjal mungkin yang tidak sampai membuat kita beralih Tuhan, tapi sudah beralih perhatian tidak lagi kepada Allah. Ini harus kita lawan. Bisakah dengan zikir? Bisa, zikir nafas bisa. Dengan demikian kita akan terfokus, terdorong untuk mengikuti perintah Allah. Bahasa gampangnya begini, kalau kita banyak berzikir, ada saja nanti pendorong dari dalam untuk mendorong kita kepada kebaikan. Sebaliknya, ada saja nanti hal-hal yang menghindarkan kita dari ketidakbaikan itu. Saya bikin contoh begini. Ada 3 orang pemuda, sama-sama nongkrong di tepi jalan. Ya, nongkrong sore-sore begitu rupa. Satu di antara teman mereka ini adalah yang sudah ditanya-tanya karena temannya ketangkap narkoba. 3 di antara mereka ini katakan saja si Badu, si Ali, si Ucok. Si Ali ini pula ditengoknya jam sudah 6 sekian, dia bilang, aku pamit lah ya. Udah lagi maghrib ini, nanti ayahku marah karena kami sholat berjamaah. Pulanglah dia. Lalu teman yang bilang tadi bilang, itu sholat kan nanti bisa, coy. Ini kita lagi asik cerita sini. Kau pun macam yang ahli surga kali pula kau. Kau bawa kotiaknya, kau tengok. Ini bukan main, kau pura-pura alim. Gitu kan? Dia pun pergi si Ali tadi. Lalu teman yang tinggal ini. 5 menit, kurang 5 menit setelah Ali pergi, datanglah mobil ngomeng razia. Curap, tangkapkannya. Kamu temannya si Polan. Dia bilang tadi begini, tangkap. Pak, kami jadi sini, tapi ya kalian 2 yang ada. Kalian ke kantor polisi, nanti jawab di sana. Si Ali pulang ke rumah. Lalu bertanyalah emak daripada si Ucok dan si Badu tadi. Ali, mana si Ucok sama si Badu tadi? Enggak tahu, awak tadi pulang mau sholat. Orang itu kemana? Kok katanya tangkap polisi? Kok tidak? Tak tahu pula awak. Iya, kok enggak setia kawan? Allah melindungi. Itu contoh kecil. Maka banyaklah berzikir kepada Allah seiring dengan nafas. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Ya. Nafas. Ya. Amin, amin. Ya. Terima kasih Ya. 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 Amin. Amin, amin, amin. 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 Kami mohon maaf dalam kegiatan ini ada hal yang kurang berkenan. Selanjutnya nanti akan ditutup oleh Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Subhanakallahu la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu qabla ar-ridha walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ar-ridha anna abada. Allahumma rabbana anzilir rahmata wan ni'mata wal maghfirah was-sihhata wal 'afiyah wat taufiq wal hidayah alaina jami'an bi barakati hadhihi ta'lim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana sallimna min virus corona wahfazna ya Allah fa innaka anta khairul hafidan. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan soliha bi barakati wa bi hikmati hadhihi ta'lim. Allahumma rabbana andilir rahmata wal barakah
tijaratina hada BPJS Ketenagakerjaan khususan fi Sumbagot birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an marhumah wa tafaruqana min ba'dihi tafaruqan ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih. Mohon maaf sampai jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih.